Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu terkait tentang vonis nihil untuk terdakwa. Kita lihat saja penjelasannya. Kasus yang lagi viral sekarang ini terakhir-akhir ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menyatakan terdakwa Heru Hidayat bersalah dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asabri Persero dan menjatuhkan vonis pidana penjara nihil terhadap terdakwa mantan komisaris PT Trada Alam Sejahtera. Ini yang sering kemarin menjadi perbincangan terhadap vonis nihil itu sendiri. Nah, sekarang penjelasannya bahwa pada kali ini tidak mengomentari putusan Majelis Hakim Tipikor tersebut. Nah, tetapi kami akan mencoba menjelaskan bagaimana adanya vonis nihil tersebut dari sudut pandang teori dan aturan perundang-undangan, dan begitu juga nanti permasalahan yang timbul dari vonis nihil tersebut. Kita mulai dari penjatuhan pidana. Pasal 10 KUHP di sini menyebutkan terdapat 5 pokok pidana yang dapat dijatuhkan, yakni kita mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ini adalah pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa. Nah, sementara untuk pidana tambahan ada beberapa jenis, diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana-pidana ini adalah yang ada di dalam KUHP. Untuk pidana yang diancam dengan pasal undang-undang di luar KUHP, terkadang undang-undang tertentu mencantumkan di dalam undang-undang tersebut. Seperti contohnya dalam perkara korupsi dijatuhkan uang pengganti. Nah, jadi ini uang pengganti tidak ada di dalam KUHP. Nah, kita lihat bagaimana ketentuan pidana penjara dalam pasal 12 KUHP. Nah, pidana penjara dapat dijalankan untuk seumur hidup dan selama waktu tertentu. Jadi dijatuhkan untuk seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dan dengan waktu tertentu itu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi paling lama itu adalah 15 tahun dan paling lama adalah selama 15 tahun. Nah, terus bagaimana Pak? Kok itu atau ada pidana penjara selama 12 tahun? Batas 15 tahun ini dapat dilampaui karena ada tambahan pidana, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan tindak pidana sebagaimana pasal 65 KUHP atau karena adanya pemberatan yang ditentukan dalam pasal 52 KUHP. Jadi di sini 15 pada intinya sebenarnya 15 tahun karena pemberatannya ini ditambah sepertiga. 15 tahun tambah sepertiga, lipat 3 adalah 5 tahun sehingga 15 tambah 5 menjadi 20 tahun. Maka dari itu pidana waktu tertentu paling lama menjadi 20 tahun karena ada pemberatan atau karena unsur yang lain tadi. Ya. Dan pidana penjara tersebut dengan waktu tertentu tadi tidak boleh melebihi 20 tahun. Karena ancaman 15 ditambah sepertiganya, yaitu 5 tahun. Jadi tidak boleh melebihi dari 20 tahun. Artinya berarti penjara maksimal itu berarti seumur hidup, pidana mati, dan pidana waktu selama 20 tahun. Bagaimana terjadi pidana atau vonis nihil? Ada terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana dan dalam proses penuntutan berkah terdakwa itu tidak dilakukan penuntutan secara bersama-sama,
namun dituntut secara terpisah. Nah, sebenarnya bisa dilakukan penuntutan bersama dengan menggunakan pasal 64 atau perbuatan berlanjut tadi, atau dengan dakwaan kumulatif. Ini bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, dalam penuntutan terpisah, misalnya ada 2 berkas ini ya. Di berkas pertama adalah sudah dihukum maksimal penjara seumur hidup. Dan selanjutnya berkas kedua dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana nihil atau vonis nihil tadi. Jadi di berkas pertama dijatuhi pidana seumur hidup, dan karena sudah maksimal, pidananya maksimal, maka di berkas kedua dijatuhi vonis nihil. Kaidah hukum penjatuhan hukuman kita lihat dalam pasal 67 KUHP. Di situ disebutkan, jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh jatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Jadi jelas ya, makna pasal 67 KUHP adalah jika terdakwa sudah dinyatakan bersalah untuk perkara perbarengan perbuatan atau serupa pada waktu yang sama dan sudah dijatuhi pidana penjara maksimal, di sini mau pidana mati atau seumur hidup, ya, maka harus dijatuhkan hanya satu pidana, tidak ada lagi penambahan penjatuhan pidana. Jadi jelas di situ dalam pasal 67 KUHP. Kalau sudah pidana maksimal, pidana mati dan atau pidana penjara seumur hidup, tidak bisa dijatuhi pidana yang lain lagi. Nah, pidana maksimal tadi. Untuk pidana maksimal, hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana penjara tadi. Jika sudah dijatuhi pidana salah satu pidana maksimal, maka lagi terdakwa dijatuhi pidana. Apa gunanya vonis nihil? Selanjutnya pertanyaannya seperti itu. Apa gunanya vonis nihil? Kan juga tidak bisa dijalankan. Memang untuk terdakwa vonis nihil tidak ada pengaruh terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara sebelumnya. Jadi vonis nihil ini tidak mempengaruhi pidana sebelumnya, tetap pidana sebelumnya tetap dijalankan. Kalau sudah seumur hidup ya sudah seumur hidup dijalankan di situ. Nah, selanjutnya yang kedua berarti di sini untuk menentukan kesalahan perbuatan terdakwa sebagai bentuk pelanggaran hukum. Jadi kita mengetahui bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak dalam perkara itu dengan dinyalakan dengan vonis hakim tersebut. Jadi perbuatan yang dilakukan di situ itu untuk ditentukan statusnya, dia itu benar atau salah, perbuatan pidana atau bukan. Ini untuk status untuk terdakwa itu. Dan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan keuangan negara melalui pidana tambahan. Jadi dalam perkara korupsi terkadang memang kita nggak perlu dijatuhkan pidana terhadap terdakwanya, mungkin nggak terkait pidana penjaranya nggak bisa, tapi status pengembalian keuangan negaranya kan bisa. Baik melalui perampasan hartanya atau dengan uang pengganti. Nah, selain itu juga untuk menentukan status barang bukti. Barang bukti ini disita. Dan untuk pengembalian sitanya ini harus ditentukan dengan putusan pengadilan. Maka dengan adanya vonis tadi, karena vonis ini tidak berdiri sendiri, karena itu juga menyangkut mengenai menentukan juga status dari barang bukti pengadilan. Nah, sekarang ada permasalahan dalam menjatuhkan pidana itu. Bahwa penjatuhan putusan tidak boleh melebihi ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Jadi ketika memang dalam dakwaan itu tidak ada hukuman pidana mati atau pidana umumnya 15 tahun, hanya 15, ya tuntutan hanya harus 15 tahun, tidak boleh melebihi dari ancaman yang ditentukan, ancaman maksimal. Yang kedua, pelaksanaan putusan eksekusi putusan terhadap terdakwa. Jadi pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan terhadap terdakwa dilakukan atas dua pidana pokok, tidak bisa dilakukan secara bersamaan, harus selesai satu berkas dilanjutkan berkas selanjutnya. Jadi terdakwa menjalani dulu pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, baru bisa dieksekusi pidana selanjutnya. Kalau berjalan berdua-duanya, saya lihat belum ada kejadian seperti itu. Yang ketiga, penjatuhan pidana maksimal akan melanggar aturan hukum, yaitu dalam pasal 67 KUHP. Ya, jadi memang dalam pasal 67 KUHP tidak boleh melanggar hukum pidana maksimal. Kalaupun memang mau dibuat aturan mengenai pidana penjatuhan tidak boleh kami tetap harus dijatuhi pidana. Hal yang terutama adalah haruslah dirubah aturan mengenai pasal 67 KUHP tersebut.
Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan dan menindaklanjuti saran-saran dan masukan yang disampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.